Baik, kembali lagi bersama saya. Indonesia menjadi negara kedua dengan kasus tuberkulosis terbanyak di dunia. Hasil merenggut sedikitnya 1,6 juta jiwa dari seluruh dunia. Perkenalkan, nama saya Andita Priana dengan NIM 22109113200014. Saya dari Prodi Program Kedokteran Program Sarjana. Di sini saya akan menjelaskan data epidemiologi dari kasus TBC. Secara global, pada tahun 2022 diperkirakan ada 10,6 juta orang yang menderita TBC di seluruh dunia. Berdasarkan jenis kelamin, pada laki-laki sekitar 5,8 juta, pada perempuan sekitar 3,5 juta, dan pada anak-anak sekitar 1,3 juta yang menderita TBC. Untuk insiden TBC sendiri sekitar 133 per 100, sempat turun 12% dibandingkan tahun 2015. Namun hal tersebut jauh dari tujuan yang harusnya turun 50% pada tahun 2025. Untuk jumlah kematian TBC sekitar 1,30 juta dan juga ada 8 negara yang menyumbangkan 2/3 kasus global. Pertama ada dari India, Indonesia, Cina, Filipina, Pakistan, Nigeria, Bangladesh, dan yang terakhir ada dari Democratic Republic of the Congo. Setelah itu, pada Indonesia termasuk peringkat 2 di dunia dengan kasus TBC terbanyak. Jadi pada tahun 2021 diperkirakan ada 969.000 orang yang menderita TBC di Indonesia, dan hal itu naik 17% pada tahun 2020. Untuk insiden TBC sendiri sekitar 354 per 100. Jadi untuk jumlah kematian akibat dari TBC ini adalah 150.000 dan naik 60% dari tahun 2020. Dan untuk tingkat mortalitas TBC sendiri sekitar 55 per 100. Dan kenaikan angka kasus TBC sendiri dan juga kematian diduga akibat adanya pandemi COVID-19. Perkenalkan, nama saya Siti Hadijah dengan NIM 22109113200004 dari Program Studi Kedokteran Program Sarjana. Di sini, saya akan menjelaskan apa sih tuberkulosis itu dan bagaimana gejalanya. Tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis, yang mana target utamanya adalah menyerang paru-paru pada manusia. Gejalanya meliputi batuk berdahak lebih dari 2 minggu, batuk berdarah karena pecahnya pembuluh darah akibat dari infeksi bakteri, penurunan berat badan, nafsu makan menurun, sesak napas, dan juga demam subfebris, yang mana demam ini tidak terlalu tinggi tetapi terjadi berulang kali pada manusia. Perkenalkan, saya Muhammad Iqbal Kusoi dengan NIM 231091132109. Saya dari program studi keperawatan. Jadi di sini kami ingin menjelaskan tentang pentingnya pengobatan hingga tuntas dan jadwal peminum obat untuk mencegah TB-RO. Baik, jadi penyakit TB ini adalah sebuah penyakit menular yang disebabkan oleh kuman dan dapat menyerang paru-paru maupun organ tubuh lainnya. TB ini bisa disembuhkan asalkan kita harus menjalani pengobatan dengan benar. Pengobatan TB tidak cukup sampai gejala berkurang, tetapi harus minum secara teratur dan sampai tuntas sesuai dengan anjuran dari resep dokter. Banyak penderita TB yang berhenti minum obat karena sudah merasa sehat, batuk sudah berkurang, pola makan mulai membaik, dan nafsu makan juga meningkat. Namun perlu diketahui, rasa sehat bukan berarti kuman TB itu sudah mati. Jika obat dihentikan terlalu cepat, maka dapat menyebabkan kuman-kuman itu kembali berkembang dan menyebabkan penyakit itu kambuh. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ryan Kamil dengan NIM 23109132100010 dari program studi keperawatan. Saya ingin melanjutkan penjelasan dari teman saya. Jadi minum obat TB yang tidak teratur, sering lupa atau berhenti sebelum waktunya dapat menyebabkan kuman TB itu menjadi lebih kebal terhadap obat. Kondisi ini disebut TB kebal obat atau TB resisten obat yang disingkat jadi TB-RO. TB-RO juga jauh lebih sulit disembuhkan, pengobatannya lebih lama juga dan membutuhkan obat yang lebih kuat juga. Terus karena itu obat TB harus diminum setiap hari pada waktu yang sama sesuai dosis yang diberikan oleh petugas kesehatan. Jangan pernah melewatkan jadwal, jangan mengurangi jumlah obat, terus dan jangan berhenti minum obat tanpa izin tenaga kesehatan. Baik, perkenalkan, nama saya Siva Darmayanti dengan NIM 23109132200007. Saya dari program studi keperawatan. Jadi izinkan saya melanjutkan, jika selama pengobatan muncul keluhan seperti mual, pusing, atau badan terasa tidak enak, segera laporkan ke petugas kesehatan. Petugas akan membantu dan memberikan solusi. Jangan berhenti minum obat sendiri karena hal ini justru berbahaya bagi pasien. Perkenalkan, nama saya Nursi Basakiro dengan NIM 231091132208 dari program studi keperawatan. Saya izin untuk melanjutkan penjelasan dari teman saya. Dengan minum obat TB secara teratur dan sampai tuntas, penderita tidak hanya melindungi dirinya sendiri, tetapi juga melindungi keluarga dan orang-orang di sekitarnya dari penularannya. Ingat, minum obat TB sampai tuntas dan tepat waktu adalah kunci utama untuk sembuh dan mencegah TB kebal obat. Perkenalkan, nama saya Ratna Anjani dengan NIM 23109122200008 dari program studi kesehatan masyarakat. Jadi faktor yang memperparah penyebaran tuberkulosis menurut perspektif kesehatan masyarakat itu ada 7. Yang pertama ada kepadatan hunian dan ventilasi buruk, yang dimana hunian padat dengan sirkulasi udara yang tidak memadai dapat meningkatkan konsentrasi droplet nuklei yang mengandung mikrobakterium tuberkulosis di udara, sehingga ini dapat mempercepat penularan terutama di rumah, asrama, lapas, dan permukiman kumuh. Yang kedua adalah kemiskinan dan kerentanan sosial. Hal ini berhubungan dengan gizi buruk, hunian tidak layak, dan akses layanan kesehatan terbatas. Kemiskinan memperpanjang periode infeksius karena keterlambatan diagnosis dan pengobatan. Yang ketiga ada perilaku pencarian pengobatan yang rendah, kurangnya pengetahuan, stigma dan ketakutan terhadap diskriminasi menyebabkan penderita TB menunda pemeriksaan dan tidak menyelesaikan pengobatan. Yang keempat ada kepatuhan pengobatan yang buruk.
Pengobatan TB yang tidak tuntas memperpanjang masa menular penderita dan meningkatkan kejadian TB MDR atau multi drug resistant yang lebih sulit diobati dan berisiko tinggi menular. Lalu yang kelima ada dari faktor lingkungan, kerja dan polusi udara. Paparan asap rokok, polusi udara, dan debu industri dapat merusak sistem pertahanan saluran nafas sehingga meningkatkan kerentanan individu terhadap infeksi dan progresivitas TB aktif. Lalu yang keenam itu ada komorbiditas dan kelompok rentan, yang dimana individu dengan HIV, diabetes mellitus, gizi buruk, lansia, dan balita memiliki imunitas rendah sehingga lebih mudah terinfeksi dan menjadi sumber penularan di masyarakat. Lalu yang terakhir itu adalah kelemahan sistem kesehatan. Keterbatasan screening aktif, lalu pelacakan kontak yang tidak optimal, serta distribusi layanan TB yang belum merata menyebabkan banyak kasus TB tidak terdeteksi dan tetap menular di komunitas. Perkenalkan, nama saya Erlan Anandiang Rahman dengan NIM 231-091-221-0036 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan sedikit tentang langkah pencegahan TBC di lingkungan rumah, di lingkungan masyarakat, dan di lingkungan tempat kerja. Untuk yang pertama, di lingkungan rumah, berdasarkan artikel WHO tahun 2021 tentang pencegahan TBC di rumah, yang pertama ada memastikan ventilasi dan pencahayaan di lingkungan rumah sudah cukup baik. Yang kedua, ada membiasakan etika bersin atau batuk di lingkungan rumah. Yang ketiga, yaitu melakukan pemeriksaan apabila telah dijumpai atau ditemukannya gejala pada anggota keluarga di rumah. Yang terakhir, ada melakukan isolasi kepada pasien selama masa pengobatan. Selanjutnya, untuk pencegahan TBC di lingkungan masyarakat, yang pertama ada melakukan edukasi kepada masyarakat, yang kedua ada menjalankan vaksinasi dan juga pemberdayaan kader, dan yang terakhir ada mengurangi stigma buruk dan juga memberikan dukungan kepada pasien. Selanjutnya, untuk di tempat kerja, berdasarkan Permenkes tahun 2020 tentang K3, pencegahan TBC di lingkungan tempat kerja, yang pertama adalah melakukan penyuluhan K3 terkait TBC, yang kedua melakukan screening pada pekerja, yang ketiga mewajibkan penggunaan masker bagi pekerja yang sedang sakit, dan yang terakhir memberikan fasilitas dan juga pelayanan kesehatan. Perkenalkan, nama saya Nur Halija Putri dengan NIM 23109-1212015 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat. Kali ini saya akan menjelaskan proses penyebaran tuberkulosis. Penyebaran bakteri tuberkulosis merupakan proses infeksi saluran pernapasan yang terjadi melalui udara. Proses ini dimulai ketika bakteri Mycobacterium tuberculosis ikut terbang bersama droplet yang dikeluarkan penderita. Karena ukurannya sangat ringan, bakteri ini dapat bertahan di udara dalam waktu yang cukup lama, terutama di ruangan yang lembab dan minim sirkulasi udara. Seseorang yang berada di dekat penderita secara tidak sengaja menghirup udara yang telah terkontaminasi tersebut. Bakteri kemudian masuk melalui hidung atau mulut, melewati tenggorokan, dan terus turun menuju saluran pernapasan bawah. Selanjutnya, bakteri akhirnya mencapai alveoli. Disinilah bakteri mulai menetap dan berkembang biak. Lalu, sistem kekebalan tubuh biasanya akan mencoba melawan dengan mengirimkan sel darah putih untuk memakan bakteri tersebut. Jadi, tergantung pada kekuatan imun seseorang, bakteri bisa menjadi tidak aktif atau justru berkembang menjadi penyakit aktif yang merusak jaringan paru-paru. Nama saya Dewi Ayuandini dengan NIM 2210914220034 dari Program Studi Psikologi. Setelah menerima diagnosis TBC, pasien seringkali mengalami kecemasan, ketakutan, dan perasaan putus asa yang didorong oleh kekhawatiran terhadap pengobatan yang panjang dan dampaknya terhadap kehidupan pribadi maupun keluarganya. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh stigma sosial dan rasa takut akan pengucilan yang dialami, sehingga akhirnya pasien menunda mencari layanan kesehatan, menyembunyikan kondisi mereka, serta mengalami isolasi sosial yang pada akhirnya memperpanjang waktu diagnosis dan meningkatkan risiko penularan. Selain itu, stres berkepanjangan dan gangguan mental seperti depresi dan kecemasan dapat terjadi dan menurunkan motivasi mereka serta kepatuhan terhadap pengobatan jangka panjang, sehingga pada akhirnya meningkatkan risiko kegagalan terapi. Oleh karena itu, kondisi ini perlu dihindari agar tercipta lingkungan yang mendukung pasien untuk sembuh. Mari kenali bentuk stigma yang umum terjadi pada pasien, seperti penilaian negatif terhadap mereka, yang mana mereka dianggap menjijikan, membahayakan, serta tidak pantas berada di sekitar masyarakat, lalu adanya penghindaran fisik hingga pengucilan, pembatasan interaksi dalam keluarga akibat ketakutan akan penularan, serta self-stigma yang mana pasien merasa malu, tidak percaya diri, takut dihakimi, dan menarik diri dari lingkungan. Stigma dapat terjadi karena rendahnya pengetahuan masyarakat akan TBC, seperti ketidakpengetahuan mereka TBC dapat disebabkan oleh bakteri dan bagaimana proses penularannya, lalu ada persepsi keliru masyarakat bahwa TBC merupakan penyakit aib ataupun kutukan, serta ketakutan yang berlebihan tanpa disertai pemahaman yang benar. Maka dari itu, penting untuk kita terus meningkatkan pemahaman dan pengetahuan seluruh lapisan masyarakat terkait TBC agar dapat meminimalisir terjadinya stigma yang dapat meningkatkan penyebaran TBC menjadi semakin masif.